Di pagi hari ini terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar suaramu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh berada di tempat ini kembali. Setelah 2 bulan lebih sedikit saya ada di 2 bulan 5 hari kalau nggak salah ya. 2 bulan 5 hari saya ada di Papua, di Sorong 1 bulan setengah, di Ambon 1 minggu, di Ciluar 10 hari. Jadi saya bersyukur kalau saya berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan berikan saya kekuatan. Saya bersyukur karena Tuhan memimpin perjalanan saya. Hari Rabu saya sudah sempat saksikan. Saya pergi dengan kapal laut Sinabung nama kapalnya. Dari Surabaya sampai Sorong itu 5 hari. Dan 5 hari itu dengan ombak yang aduhai. Saya bersyukur saya boleh menikmati goyangan laut. Dan terima kasih juga saya buat doa Bapak Ibu Saudara, buat dana yang Saudara berikan hingga saya boleh berada di Papua membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Sorong yang sedang membangun. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Tuhan Yesus membalas, memberkati. Berkat yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada saya juga doa-doa yang Saudara naikkan untuk saya selama saya ada di sana dan tetap ada di sini juga Saudara tetap mendoakan saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan tetap memperhatikan kita, mempedulikan setiap kita yang ada, yang tetap percaya kepada Tuhan. Kerinduan Allah pada zaman perjanjian lama, khususnya di kitab Yehezkel, Tuhan ingin agar umat pilihannya atau bangsa Israel alami pemulihan. Dan pemulihan ini bukan hanya tampak luar atau pemulihan secara jasmani, secara fisik saja, sekedar pemulihan yang tadi saya katakan tampak luar saja, tapi Tuhan juga mau memulihkan keadaan rohani dari bangsa Israel. Keadaan rohaninya juga alami pemulihan, dan hal ini bukan sekedar janji Allah bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat di dalam Yehezkel pasal yang ke-36. Kenapa sampai Tuhan mau memulihkan? Karena namanya sudah dicemarkan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di kota-kota mereka tempati. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka malah menajiskan nama Tuhan, sehingga Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Yehezkel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan 27 di sini kita baca bersama. Yehezkel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan 27 dalam hitungan ketiga 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini bahwa di sini dikatakan rohku akan kuberikan, ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Janji yang sama juga bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, di saat ini Tuhan mau memberikan kepada setiap kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yang mau tetap mengandalkan Dia. Tuhan mau berikan hati yang baru dan roh yang baru dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan juga akan jauhkan dari kita hati yang keras. Berarti kalau ada hati yang keras berarti ada hati yang lembut. Tuhan jauhkan hati yang keras, Tuhan ganti dengan hati yang lembut, hati yang mau taat terhadap firman Tuhan.
Kalau berbicara tentang hati, maka hanya Tuhan yang sanggup memberi hati yang baru. Tidak hanya hati saja yang Tuhan dapat berikan bagi kita, bukan tidak hanya hati yang Tuhan perbaharui dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi lebih dari itu Allah juga berikan rohnya bagi bangsa Israel saat itu. Roh yang tinggal di dalam batin bangsa ini, di dalam ayat 27. Walaupun saat itu Yesus belum lahir, janji itu diberikan bagi umat pilihannya. Saat ini bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan yang sama juga akan memperbaharui saya dan saudara, memperbaharui kehidupan kita sekalian lewat kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita semakin hari semakin mengerti apa maksudnya, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di sini dikatakan ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketaatan yang Tuhan mau dari dalam kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa ada firman Tuhan juga dalam Samuel itu dikatakan dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban persembahan. Bagaimana Tuhan memperhitungkan setiap kita yang taat kepada Tuhan. Kita yang hidup dalam zaman anugerah, zaman saat ini, zaman kasih karunia, zaman di mana roh Tuhan, roh Allah, roh kudus sudah diberikan, sudah tercurah bagi kita dengan limpahnya. Ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, kita menerima janji firman Tuhan, janjinya itu diberikan ketika orang-orang menunggu di loteng Yerusalem. Kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Di Kisah 1 ayat yang 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan itu sudah diberikan dengan kematian Yesus, kita diubahkan, diberikan hati yang baru. Penebusan Yesus menyelamatkan kita yang seharusnya binasa, kita diselamatkan. Bagi kita orang percaya, dan kita harus mengenakan manusia baru. Di sini dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bagaimana di sini dikatakan kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru itu bukan sehari kita diperbaharui terus jadi baru seterusnya, tidak. Tetapi di sini dikatakan dalam Kolose, bagaimana surat Paulus kepada Kolose, bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita perhatikan di sini bahwa manusia baru itu terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Jadi enggak sekali saja diperbaharui terus udah jadi baru terus, tetapi setiap hari harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berarti kalau pengetahuan yang benar ada, berarti yang salah ada. Pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus dan menjadi sempurna seperti pencipta kita. Di sini dikatakan di dalam Kolose 3, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Tanggalkan manusia lama. Manusia lama saudara dapat membacanya di dalam Efesus itu, di dalam sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya juga dalam Kolose ini, bagaimana harus menanggalkan kehidupan lama kita. Ketika kita mengambil Yesus, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bukan saja memberikan firman-Nya bagi saya dan saudara, tetapi Dia memberikan rohnya. Ayat yang sudah terkenal sekali, Kisah 2 ayat 4, bagaimana saat itu orang-orang yang ada di atas loteng Yerusalem, mereka mengalami kepenuhan, dipenuhkan dengan roh Tuhan atau Roh Kudus. Dan di sini kita dikatakan dalam
mengenakan manusia baru. Dalam Kolose 3 ini, bagaimana kenakan manusia baru itu terus menerus dari hari ke hari kita diperbaharui hingga kita memperoleh satu gambar memperoleh pengetahuan yang benar. Firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini mengajarkan banyak hal tentang hal-hal kebenaran, tentang kebenarannya Allah sendiri. Proses menjadi manusia baru terus menerus. Dalam Efesus pasal yang keempat, kita lihat deh guys, ini surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Kolose, ada di Filipi. Ini tentang manusia baru. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24 di sini dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mengenakan manusia baru itu kita diciptakan baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi bukan menurut kehendak manusia, tetapi manusia baru itu atau ciptaan baru itu dikerjakan menurut kehendak Allah. Nah, ayat pokok kita tadi di dalam Yehezkel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, kalau kita mengulang kembali di situ, Tuhan mau memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Jadi Tuhan mau mengubahkan segala sifat-sifat lama kita sesuai dengan kehendaknya, seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ini ayat yang ke-24. Manusia baru dijadikan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita itu dibenarkan, dikuduskan hanya oleh Tuhan saja, hanya oleh Allah saja. Dan saya katakan dari pertama tadi bahwa ciptaan baru, hati yang baru itu hanya Tuhan yang sanggup berikan, tidak ada yang lain. Rohnya Dia berikan bagi kita dan itu dicurahkan bagi kita sekalian juga, hanya Tuhan yang memberikan rohnya itu bagi kita. Di dalam dunia ini ada roh Tuhan, ada roh manusia dan ada roh setan. Tapi kita melihat di sini bagaimana Allah mau mengubah kehidupan saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan, orang menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Di situ dikatakan, pada zaman Yehezkel janji itu diberikan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi karena ketegar tengkuknya bangsa Israel, karena mereka sudah menajiskan, maka mereka sudah tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka kesempatan ini diberikan bagi saya dan saudara ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami kasih karunia, kita mengalami anugerah Tuhan yang besar itu bagi kehidupan kita, orang-orang di luar bangsa Israel. Dan Tuhan mau menguduskan kita. Tuhan mau memberikan kita, menjadikan kita ciptaan baru seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kolose dikatakan kita kenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Dan Efesus tadi dikatakan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, juga bukan kehendak saya dan saudara. Hati yang baru, hati yang taat di dalam Yehezkel, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang taat Tuhan berikan, hati yang menuruti kehendak Allah. Roh Allah yang ada dalam kita itu yang memberikan kita kekuatan yang baru bagi kita untuk hidup menurut segala ketetapan dan peraturan-peraturan Allah dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di Yehezkel 36 ayat yang ke-26 dan 27 tadi. Roh Kudus diberikan bagi saya dan saudara. Yesus adalah pembaptis dengan roh itu.
Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita, inilah yang memampukan kita untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar Roh Kudus, di luar Roh Allah, kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan yang semakin hari semakin diperbaharui menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu betapa pentingnya kuasa Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini bukan hanya dijanjikan, tetapi diberikan oleh Allah sendiri, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Di situ bagian atasnya saja, bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka, bukan hanya rasul-rasul yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi orang-orang yang ikut bertekun berdoa pada saat itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hayalan, bukan hanya janji, tapi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah sendiri bagi kehidupan saya dan saudara sampai saat ini. Roh Kudus yang tetap bekerja, tidak ada berhentinya. Selama dunia masih ada, Roh Kudus ini tetap bekerja dalam kehidupan, diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan biarlah kita izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam pribadi lepas pribadi kita, bukan setengah-setengah. Tapi biarlah kita mau minta kuasa Allah itu, Roh Kudus itu, Roh Allah itu untuk memenuhi kehidupan saya dan saudara, supaya kita dapat menjalani hari-hari yang kita lalui bersama dengan kuasa Allah. Kita diperbaharui dari hari ke hari sampai pada kebenaran yang sesungguhnya, sampai sempurna Tuhan berikan itu balik kehidupan kita. Roh Kudus dan firman Tuhan pasti berjalan seiring. Gak mungkin Roh Kudus berjalan ke kiri dan firman Tuhan berjalan ke kanan. Tetapi Roh Kudus dan firman ini yang akan mengangkat saya dan saudara untuk hidup berkemenangan di dalam Yesus. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus harus tinggal. Bukan saja tinggal seperti zaman Yehezkel, tetapi izinkan dia memenuhi, melimpah dalam kehidupan kita, hingga kita dapat dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin saya dan saudara, pasti akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka diberi kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Mereka di sini dikatakan mereka maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka diberikan kuasa penuh. Mereka diubahkan sesuai dengan maunya Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki kuasa itu. Mungkin kita sudah mulai lupa bahwa ada kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kita hidup, supaya kita semakin hari semakin lengket erat melekat kepada Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Roh Kudus yang ada dalam kita yang sanggup mengingatkan kita, menegur kita. Roma 8 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di luar Roh Allah bukan anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di sini kalau kita mau hidup, kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kita, kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka tidak ada roh lain yang dapat membuat kita menjadi anak Allah. Hanya Roh Allah saja.
Biarlah Roh Allah memimpin kehidupan kita. Roh Kudus membuat kita berani menyaksikan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari tahun 2016, saya mulai ke Papua. 9 tahun sudah ya, sampai tahun ini, puji Tuhan. Walaupun ada bolong-bolongnya, nggak tiap tahun kemarin enggak, tahun 2022 iya saya ke Papua. Rasanya hampir tiap tahun saya, tapi saya boleh melihat kalau dipikir, siapa sih seorang Vera? Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan keberanian. Tidak berkata-kata, hei bertobatlah, tidak seperti itu. Tetapi kehidupan kita ketika dituntun dari hari ke hari, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saya tidak takut berhadapan dengan orang-orang yang saya bersyukur Tuhan beri keberanian, roh keberanian untuk berhadapan dengan orang-orang suku asli apalagi ya. Yang setiap hari kalau jalan itu geret-geret pedang, panah, semua perlengkapan itu ada di tubuh mereka. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu mempedulikan kehidupan kita. Dan di sini kita katakan, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Tuhan berikan keberanian itu dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak, kalau dibilang ngeri-ngeri sedap, iya. Tetapi umur kita kan di tangan Tuhan, jadi nggak usah takut gitu. Mati kapan saja bisa. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan keberanian untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika di perjalanan saya cuma bilang, Tuhan saya cuma mau taat sama Tuhan. Ketika ketaatan itu saya taat sama Tuhan, maka Tuhan melindungi, Tuhan memberikan hal-hal yang membuat saya kagum sama Tuhan. Tuhan begitu memelihara kita dimanapun kita berada. Di dalam sini katakan bahwa ketika Petrus, nah ini contoh yang sering kita pakai ya oleh hamba-hamba Tuhan, juga saya sering pakai. Ketika Petrus belum dipenuhi oleh kuasa Allah, dia sempat menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia penuh dengan kuasa Allah, Roh Kudus itu diberikan dan dia penuh dengan kuasa Allah, dia berani mati karena firman yang diberitakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kuasa Allah dalam kehidupan kita mustahil kita akan melalui dari hari ke hari kehidupan kita dengan keberanian yang Tuhan peringatkan dalam kehidupan kita, dengan keberanian yang begitu teguh karena Tuhan ingatkan dalam kita lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, di situ juga dikatakan ayat yang ke-25 dan seterusnya, firman Tuhan harus kita lakukan. Firman Tuhan bukan sekedar himbauan atau hanya sekedar nasihat, tapi lebih dari itu firman Tuhan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan harus dilakukan supaya kita dapat merasakan, supaya kita dapat mengalami kasih dan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saya katakan kembali bahwa firman Tuhan bukan sekedar himbauan, tapi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kekuatan kuasa Allah, maka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bila Roh Allah ada dan berdiam dalam kehidupan kita, maka Roh Allah itu Allah akan memperbaharui kita. Roh Allah itu yang akan menolong kita, mengingatkan kita untuk menurut kepada ketetapan Tuhan dan melakukan peraturan-peraturannya Tuhan sendiri. Yehezkel tadi kita sudah baca. Rasul Paulus ingatkan kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Pakai ciptaan yang baru, pakai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai seterusnya itu tentang manusia lama ya.
Bagaimana kita luaskan, kita biarkan, kita izinkan kuasa Roh Allah memimpin kehidupan kita. Karena orang-orang yang dipimpin Roh Allah yang jadi anak Allah. Roma 8 tadi kita sudah melihat. Kita harus diubahkan, kita harus jadi ciptaan baru, kita harus menjadi manusia yang baru, yang memiliki kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan, menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan sampai di sini, tapi biarlah dengan kuasa Allah yang terus-menerus ada dalam kehidupan saya dan saudara, mengingatkan kita sekalian untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Allah Roh Kudus penuhi kami, kita akan menyanyikan pujian ini, kita akan menyembah Tuhan, dan biarkan, izinkan kuasa Allah itu memenuhi, izinkan kuasa itu menguasai kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya.